Ya, kembali di Breaking News Metro TV masih bersama anggota Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Fuadi. Pak Fuadi, kita masuk kepada masalah teknis ini ketika mungkin ada pelanggaran yang terjadi. Sejak ditetapkan kemarin paslonnya, argo dari Bawaslu ini sudah berjalan untuk proses pengawasannya. Nah, lalu kemudian nanti praktek pelaporannya itu seperti apa dan penanganan pelaporan itu bagaimana? Kalau kita lihat kan sebenarnya waktunya cukup singkat ya, hanya 3 hari Bawaslu harus mau begitu untuk menyelesaikan setiap laporan-laporan yang ada. Cukup Pak itu? Ya, pertama saya perlu sampaikan nih berkaitan tentang mekanisme pelanggaran. Pertama, ada 2 pintu berkaitan tentang pintu masuk penanganan pelanggaran. Apakah melalui pintu temuan ataukah melalui pintu laporan. Nah, temuan itu pengawasan aktif pengawas pemilu. Jadi nanti kalau ada informasi awal yang datang dari masyarakat berkaitan tentang adanya dugaan pelanggaran, kaitannya dengan politik uang dan sebagainya, Bawaslu melakukan proses penelusuran, pendalaman untuk memastikan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak gitu. Mengingat hari H ini adalah hari kalender, batas waktu penanganannya 3 hari, ketika dibutuhkan keterangan tambahan 2 hari. Jadi kita punya waktu ini 5 hari dalam proses penanganannya. Nah kemudian kita juga punya hukum acaranya dalam Perbawaslu 8 yang sekarang masih dalam proses harmonisasi. Jadi yang melapor itu harus 7 hari sejak dia ketahui. Nah pada saat proses 7 hari sejak diketahui dia melaporkan dengan menyertakan bukti-bukti. Nanti kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. Nah di kajian awal itulah apakah dalam laporan tersebut memenuhi ketersyaratan formil atau material atau tidak. Jadi formil itu siapa yang melaporkan, siapa yang dilaporkan, kemudian waktunya itu 7 hari sejak diketahui, termasuk juga materialnya ini, uraian waktu dan tempat, uraian kejadian, kemudian bukti-buktinya. Kalau itu sudah memenuhi syarat formil material, kemudian diregistrasi, maka kita dalam proses tersebut punya waktu itu 3 hari ketika dibutuhkan keterangan tambahan 2 hari. Jadi 5 hari prosesnya itu. Nah kalau misalkan cukup kuat buktinya bisa naik di proses kepolisian 14 hari dalam konteks penyidikan. Hanya saja memang di Undang-Undang 10 2016 ini mengalami perbedaan yang signifikan sebagaimana diatur di 7 2017 di ketentuan pasal 480 ayat 1 ini. Jadi di in absentia itu adanya di 7 2017, tetapi di 3+2 ini menjadi adanya satu kelemahan dalam proses regulasi tersebut. Kita bisa saja menggunakan peraturan Mahkamah Agung. Nah proses itu tetap berjalan sehingga hari Sabtu dan Minggu dalam proses penanganannya kita tetap lanjut dalam proses mekanisme dengan batasan waktu 3+2 tersebut gitu. Nah untuk itu karena memang informasinya ini sangat terbatas, ya saya juga menghimbau pada masyarakat silakan ketika ada dugaan pelanggaran di lapangan ada informasi untuk menginformasikan kepada Bawaslu berkaitan tentang informasi awal. Nah tetap Bawaslu tidak harus menunggu laporan dalam proses pengawasannya ketika adanya dugaan pelanggaran, Bawaslu tetap fokus melakukan penelusuran yang mendalam untuk dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. Jika memang ada pelanggaran memenuhi syarat materi, ya kita dalam proses untuk bisa dijadikan temuan. Pak, saya melihat sebenarnya dari sisi kesiapan aturan, kesiapan Bawaslu memang mungkin tidak ada problem. Tapi pada prakteknya dispute itu kan kita tidak bisa prediksi tadi seperti apa action di lapangannya. Jujur Pak, sebagai bagian dari Bawaslu yang juga sudah memonitor terlibat dalam rangkaian pemilu sampai sejauh ini, apa yang bagi Bapak paling mengkhawatirkan, paling menantang di tengah kesiapan yang ada? Karena ini juga penting menjadi perhatian bersama. Apalagi ketika Gakum 2 harus sinergi seperti itu. Tapi dari Bawaslu sendiri seperti apa? Karena ujung-ujungnya nanti akan Bawaslu yang menjadi acuan untuk protes, komplain, dan juga pengaduan. Ya pertama adalah merupakan satu resiko ya terhadap tugas dan kewenangan kami di Bawaslu. Karena memang apa yang menjadi kewenangan kita tentunya dalam menjalankan kewenangan kan harus sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Sepanjang penyelenggara itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan, di situ ada ruang etik, terutama ketika penyelenggara pemilu tersebut, terutama pengawas pemilu, dia tidak menjalankan prinsip-prinsip, maka ada ruang etik di situ, yaitu kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah tentunya
kita juga harus melakukan upaya dan mitigasi secara maksimal di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ini merupakan satu tantangan kami ya, karena memang potensi itu pasti akan terjadi dimanapun berada. Nah, tentunya kita harus memastikan kesiapan kita terutama, dan juga kita menghimbau juga kepada jajaran kita di provinsi, kabupaten, kota, pengawas kecamatan, kelurahan, sampai nanti di pengawas TPS harus menjalankan tugas kewenangannya itu harus betul-betul maksimal ya, apa yang menjadi kewenangannya, sehingga apapun nanti kendala di lapangan ini akan menjadi mudah dengan membangun komunikasi, kemudian koordinasi, termasuk juga konsolidasi kepada stakeholder gitu. Nah, juga dalam beberapa hari ini juga kita menghimbau pada jajaran kita untuk bisa menginisiasi himbauan-himbauan, kemudian juga menginisiasi berkaitan tentang persiapan diadakannya deklarasi damai gitu. Dan ini juga bagian dari proses pencegahan dan melakukan mitigasi agar meminimalisir adanya kerawanan dan kemudian tahapan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, terus yang paling mendasar tadi baik dari Pak Trunoyudo maupun Bapak adalah menggarisbawahi berkali-kali terkait dengan media massa ataupun media sosial yang juga harus sejalan begitu komitmennya untuk tidak menyebarkan propaganda, provokasi atau keseimbangan dalam pemberitaan di pilkada. Nah, tapi kita tidak bisa menafikan ya Pak, potensi-potensi kalau sudah terkait dengan media massa, netizen, itu kan semua punya hak bicara. Bagaimana meredam kampanye-kampanye negatif melalui ruang-ruang media, baik itu media sosial khususnya? Ya, secara teknis hukum ya, kaitannya dengan pertanyaannya apakah kampanye negatif itu dibolehkan atau tidak kan gitu. Secara teknis hukum memang tidak ada larangan dalam kampanye negatif. Secara hukum tidak ada ya? Secara teknis hukum teknis ya. Hukum. Dalam konteks Undang-Undang Pilkada di 10/2016 bagaimana diatur di ketentuan pasal 69, itu yang dilarang itu kampanye hitam. Nah, untuk itu larangan-larangan kampanye hitam sebagai merujuk ke ketentuan 69 itulah bagaimana penyelenggara pemilu ini memitigasi ya, kemudian juga melakukan satu proses upaya-upaya pencegahan dini dulu kepada masyarakat ya, terutama mengedukasi ini kepada pemilih. Tapi Pak, sebelum masuk ke poin itu, apa bedanya kampanye negatif dan juga kampanye hitam? Apakah kampanye negatif termasuk kampanye hitam atau sebaliknya? Mungkin biar masyarakat lebih clear nih Pak. Ya, kalau kampanye hitam kan lebih cenderung kepada hal yang mengarah ke fitnah, kemudian sara dan sebagainya. Jadi kalau kampanye negatif itu hanya misalkan program-programnya yang kurang baik dan sebagainya. Jadi fokus kampanye hitam itu lebih cenderung kepada sara. Ini sudah jelas di ketentuan pasal 69 ya, huruf C tersebut. Nah, dan ini juga banyak yang sudah inkrah berkekuatan hukum tetap gitu loh. Nah, kita sampaikan, nah ini kan yang tadi saya sampaikan, pintu masuknya ini apakah melalui dari hasil pengawasan Bawaslu ataukah melalui laporan tersebut adanya potensi dugaan pelanggaran itu. Makanya kita memberikan kepada jajaran kita untuk koordinasi dengan stakeholder, kemudian juga menginisiasi adanya kampanye damai dengan memasifkannya sosialisasi kaitannya dengan larangan kampanye. Ini kan larangan kampanye ini macam-macam ini, termasuk juga ada kaitannya dengan kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon pejabat ASN, kemudian pejabat negara, TNI dan Polri, kepala desa dan sebagainya, termasuk juga larangan kaitannya misalkan dengan melibatkan atau juga dilibatkan ya, termasuk juga kaitannya larangan terkait politik uang gitu. Ini yang memang kita harus masih dilakukan kepada masyarakat ya, dengan mencegah anti praktek politik uang dan sebagainya, karena banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, kemudian juga mengevaluasi dari pilkada sebelumnya agar kedepannya ini lebih baik lagi dalam proses penyelenggaraan di tiap-tiap tahapan penyelenggaraan. Ya, kenapa saya concern dengan masalah kampanye negatif dan kampanye hitam yang sudah ada undang-undangnya, tapi kampanye negatif ini masih absurd untuk penafsirannya ya Pak. Karena ini juga pada akhirnya kan akan menjadi PR besar bagi Bawaslu ketika paslon ataupun para pendukung yang melakukan kampanye di media sosial, ketika
masih ambigu ini negatif atau enggak, semuanya dilaporkan ke Bawaslu, Bawaslu harus memilah-milah itu. Ya, tadi misalnya kampanye hitam terkait dengan SARA, fitnah dan segala macam itu tidak boleh. Tapi padahal bentuk-bentuk ujaran kebencian, ujaran negatif di media sosial itu juga banyak yang seringkali itu dilaporkan, sedikit-sedikit dilaporkan. Nah, itu mencegah dan memastikan bahwa masyarakat pun juga bisa paham bahwa ini termasuk negatif atau enggak, karena di undang-undang memang kata-katanya hitam bukan negatif, tapi prakteknya itu adalah sesuatu yang memang negatif begitu. Itu bagaimana Pak memaksimalkan itu, jangan sampai kan nanti Bawaslu terkungkung pada persoalan-persoalan yang minor yang menjadi beban tersendiri begitu. Ya, pertama saya perlu sampaikan, terlepas itu kampanye negatif ya atau juga kampanye hitam, Bawaslu kan harus tetap mensosialisasikan dalam konteks merujuk ke pasal 69 tadi berkaitan tentang larangan kampanye. Mana yang boleh dilakukan dan kemudian mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, ketika nanti ada informasi awal atau ada laporan masyarakat, kita punya hukum acara nih. Hukum acaranya itu berkaitan tentang regulasi yang mengatur. Kita punya Perbawaslu 8. Nah, ini tahun 2020 ini sekarang dalam proses harmonisasi. Kita punya peraturan bersama antara kepolisian dan kejaksaan. Nah, regulasi dalam hukum acara yang kemudian dalam prosesnya kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal tersebut. Apakah dalam laporan tersebut memenuhi ketersyaratan Polri material atau tidak? Anggap saja ini berkaitan tentang material. Di material ini waktu dan tempat kejadian. Waktunya itu di mana? Tempat kejadian, waktunya misalkan 7 hari sejak diketahui atau tidak. Lokus deliktinya seperti apa? Peristiwanya seperti apa? Uraian kejadian, kasus posisinya ini seperti apa? Diurai enggak kemudian? Apakah ini masuk di masa tahapan kampanye atau misalkan kampanye di luar masa kampanye kah? Atau misalkan dia kampanye di luar jadwal kampanye kah? Ini yang kemudian kajian-kajian inilah bahwa menunjukkan bahwa dia melakukan kampanye hitam atau misalkan kampanye negatif ini memenuhi ketersyaratan Polri material, maka di kajian awal itulah yang merupakan hukum acara Bawaslu tersebut yang kemudian nanti akan disampaikan ketika mereka memenuhi syarat Polri material, maka dilanjutkan dalam proses. Tetapi ketika tidak memenuhi syarat Polri material, maka dibuatlah status laporan apakah laporan tersebut memenuhi syarat atau tidak gitu. Baik Pak Fuadi, ini menarik ya karena masalah teknis dan masyarakat perlu tahu detail dari nanti seperti apa mekanisme khususnya para pelaku yang terlibat dalam pilkada serentak. Kita akan jeda dulu pemirsa, seusai jeda Breaking News Metro TV masih akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.